Kita buka Morning Zone hari ini dengan highlight dari Persib Bandung nih Mas RH. Ini ada kabar soal Persib Bandung yang ternyata masuk 3 besar soal media sosial di Asia ya. Jadi di tingkat Asia itu Persib ternyata followersnya itu paling banyak ketiga. Iya betul. 35,6 juta itu berdasarkan data dari CES Football Observatory. Betul, dan ini kita Persib Bandung ini cuman kalah dari Al Nassr dan juga Al Hilal. Tapi kalau Al Nassr kan ya wajar banget ya. Ada Ronaldo di sini ya. Nah betul, si manusia sosmed ya. Dan ini memang perhitungannya diakumulasi antara Instagram, Facebook, terus semua seluruh platform iya, media sosial. betul, ya. Twitter, ada Facebook, X juga. betul. Dan ini secara total itu Persib Bandung punya 35,6 juta kalau nggak betul follower 35,6 ini juta. sebenarnya sama peringkat 2, beda tuh dikit. Cuma Iya, 36 juta. Jadi kalau misalkan musim depan Persib ini rekrut pemain bintang, ya bukan hal yang mustahil nih. Bisa menyalip jadi nomor 2. Betul. Walaupun nomor 1 tuh jauh ya bedanya. Iya benar-benar. Asia. Benar-benar. Tapi bisa jadi juga kalau misalkan Persib Bandung melangkah jauh di Asia, fansnya di Asia makin banyak kan. Kayak kemarin waktu itu katanya pertandingan terakhir Persib di Persijap ya, itu ada orang dari Vietnam yang nonton. Nah iya, fans Karena Vietnam ya. ke Bandung jadi boboto deh ya. Jadi fans Persib. Bobotoh dari Vietnam. Padahal kita biasanya kalau di Okezone mainin media Vietnam. Dan mungkin dia baca kali, baca Okezone gitu. Ini apa nih update dari Persib gitu. Ini bukan cuma mengulas soal data media sosial di Asia, dia juga mengulas soal follower di klub-klub dunia. Ini tanpa memperhitungkan Eropa. Ternyata Persib Bandung masuk di peringkat ke-7 ya, Mas RH. Dan untuk peringkat pertamanya tuh ada klub dari Brazil yaitu Flamengo dengan follower 76,1 juta. Banyak banget ya. Betul. Emang Brazil itu emang fanatik bola sih. Fanatik sama bola. kayak Indonesia juga sebenarnya. Betul. Makanya kalau serba-serbi soal Persib Bandung pasti rame di Okezone juga nih. Kalau kita bahas Persib Bandung pasti penontonnya banyak banget. Boboto tuh antusias banget dengerin ulasan pandit-pandit di Morning Zone. Ini lanjut ke berita kedua. Ini ada kabar juga dari klub sepak bola Indonesia. Ini ada PSM Makassar ya Mas RH, yang katanya kembali kena sanksi dari FIFA. Betul. Ini jadi kabar buruk ya buat sepak bola Indonesia sebenarnya. Betul. Masalahnya katanya dugaannya itu karena menunggak gaji pemain. Betul, dan ini ternyata bukan pertama kalinya aja dialami PSM Makassar. Sebelumnya PSM Makassar juga mengalami sanksi dari FIFA karena dituding melakukan penunggakan gaji. Karena masalah gaji ya. Jadi penting tuh Okezoners, gaji harus dibayar ya. Betul, gaji harus dibayar, bener, gak boleh telat ya. Gimana mereka bisa tampil maksimal kalau masih mikirin besok gajian gak ya? Nah itu dia, betul. Dan sebenarnya ada beberapa klub juga yang dikabarkan musim ini ngalamin penunggakan gaji juga kan. Mas RH, salah satunya tuh PSBS Biak kalau nggak salah, yang kena degradasi sampai pemainnya ada yang pulang ke negaranya, pemain asingnya cuma bawa kantong kresek tuh, sempat viral di media sosial tuh. Itu pulang tanpa dibayar berarti ya? Atau memang kayaknya belum, mungkin mungkin belum. Terus juga bingung untuk akomodasi selama di Indonesia, jadi ya udahlah balik aja deh, apa gimana nggak tahu deh tuh. Belum ada konfirmasi juga. Tapi kalau soal PSM Makassar ini, di musim lalu mereka juga sempat terkena hukuman yang membuat akhirnya mereka kena larangan transfer pemain. Tapi di pertengahan musim ini 2025-2026 akhirnya bebas dan sekarang kena sanksi lagi. Jadi memang kondisi finansial itu ya bisa berpengaruh ke lapangan juga. Betul. Itu kan terbukti dari prestasi PSM Makassar yang duduk di papan tengah. Iya. Pelatihnya sendiri kan cabut kan di tengah musim. Iya betul, Bernardo Tavares ya. Dan ini kalau sampai benar kena larangan transfer lagi, ini jadi hal yang disayangkan karena sebenarnya pada 4 September 4 September ya benar ya. Itu akan dibuka bursa transfer awal musim 2026-2027 di Super League gitu. Jadi kita udah bahas dari sepak bola, ini juga ada kabar dari dunia bulu tangkis karena saat ini memang lagi bergulir turnamen Singapura Open 2026 dan kita punya beberapa wakil di sana. Sayangnya salah satu jagoan kita di tunggal putra ya ini Jonathan Christie harus menelan pil pahit nih. Iya, kalah dia di babak 32 tersingkir besar. di babak pertama atau 32 besar setelah kalah dari Pranoy. Ini wakil dari India gitu. Kalah dalam pertandingan yang berlangsung 3 game ya. Betul, rubber game. Ini sangat disayangkan karena
memang sebenarnya prestasi bulu tangkis Indonesia belakangan ini lagi menurun nih. Dan Jojo di situ bilang kalau sebenarnya dia udah berjuang maksimal tapi nggak tahu kenapa agak susah untuk lepas dari tekanan lawan hingga akhirnya harus menelan kekalahan. Cuman Jojo memastikan kalau ini jadi evaluasi penting karena minggu depan itu ada turnamen bulu tangkis bergengsi di Indonesia ya. Indonesia Open. Ini Super 1000 akan bergulir di Istora Senayan dan Jojo pasti akan jadi sorotan banget, diharapkan bisa merebut gelar juara di. Karena Jojo juga pernah juara kan di Indonesia Open. Betul. Dan Indonesia memang ya masa udah main di kandang sendiri nggak juara ya kan. Ini emang berarti minggu depan tuh kayak di SUGBK, di GBK-nya penuh banget itu. Ada Timnas Indonesia main. Ada persahabatan ya? Iya betul, lawan Oman sama Mozambik. Lawan Oman tanggal 5 dan itu Indonesia Open masih bergulir juga sampai tanggal 7 Juni 2026. Kalah dari si wakil India itu dia menyoroti ini sih faktor masalah angin katanya. Karena kan sensitif ya dengan badminton. Faktor lapangan ya, teknis di lapangan. Tapi ya tetap aja sih diharapkannya ya Jojo bisa tampil lebih maksimal di turnamen-turnamen lain. Tapi untungnya kita masih ada wakil, Mas Erhan. Si Awi menang lawan peringkat 1 dunia loh. Betul, si Yuki. Dan ini jadi prestasi manisnya si Alwi Farhan karena memang susah banget sebenarnya lawan si Yuki. Tapi dia berhasil menang dan di hari ini dia akan berlaga lagi melawan Kodai Naraoka dari Jepang. Di babak perempat final. Selain Alwi ada satu lagi wakil dari ganda putra atau ada Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Dia akan melawan wakil Malaysia Nur Izzuddin. Jadi masih ada 2 ya? Masih tinggal 2 doang nih. Tinggal 2 diharapkan bisa melangkah jauh juga nih di perempat final, semifinal. Bisa maksimal ya. Karena kan kemarin udah ngalahin peringkat 1 dong. Iya benar. Jadi motivasinya ya lebih tinggi lah. Betul. Ya, tapi ya jangan besar kepala juga. Cuman bisa jadi capek karena kemarin lariannya kan juga. Karena memang intens pertandingannya. Nah, rubber juga mainnya. Jadi ya semoga recovery-nya cepet jadi bisa prima lagi main di hari ini gitu. Ada apa lagi nih Mbak Janti nih? Kita bahas MotoGP nih sekarang nih Mas RH. Ini ada kabar mengejutkan dari LCR Honda yang mereka memutuskan untuk menunjuk mantan pembalapnya ini Cal Crutchlow untuk ngegantiin Johann Zarco yang harus absen di MotoGP Italia 2026. Betul. Ini bukan orang baru kan si Crutchlow, kan betul. Veteran banget. Ini kalau pencinta MotoGP pasti tahu banget. Crutchlow ini tuh di LCR Honda tuh lama banget dan dia sukses membawa LCR beberapa kali naik podium, meraih hasil manis dan harus berpisah di 2023 karena memang Crutchlow udah umurnya udah lumayan juga, faktor keluarga juga, katanya dia pengen sama keluarga dan anaknya lebih lama dan juga ada cedera juga waktu dia 2023. Tangan, betul. Vital sih tangan sih MotoGP. Betul, dan kemudian di 2026 ini dipastikan comeback karena Johann Zarco cedera, itu cedera lutut setelah insiden sama Francesco Bagnaia di MotoGP Catalunya 2026 kemarin, betul. Dan kita juga nggak tahu kan Zarco itu bisa comeback-nya kapan, betul. Nah ini kalau panjang berarti bisa tampil lebih banyak lagi Crutchlow-nya nih dan CLBK lagi kan sama ini. CLBK lagi. Cuman ya apakah performanya masih sama di 2023 setelah dia mungkin udah lama nggak balapan juga. Ya masih harus diasah lagi sih. Kemarin tuh katanya tapi sebelum diumumin sempat latihan di sirkuit Misano San Marino nih. Tapi ya nggak langsung bisa nyetel juga, apalagi settingan motor pasti udah berubah banget kan Mas RH ya. Persaingan juga udah beda juga kan. Betul. Dan ini juga menarik ini dinantikan penampilan Crutchlow untuk di MotoGP Italia 2026. Cuma di MotoGP Italia atau selanjutnya ikut lagi. Nah itu. Gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.